Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan kita sampai pada pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari menjelang sore, sudah saatnya Edo kembali ke rumah. Namun, sebelum pulang, Edo membantu Pak Rudi membersihkan kandang kelinci. Kandang kelinci dibersihkan untuk menjaga kesehatan kelinci. Dengan mengamati gambar cerita tersebut, kamu dapat membuat sebuah cerita tertulis. Untuk membuat cerita tertulis, sebaiknya kita terlebih dahulu menentukan ide pokok setiap paragraf yang akan kita buat. Kemudian, dari ide pokok tersebut, kita tambahkan kalimat-kalimat pengembang sehingga membentuk sebuah cerita. Mari kita membuat cerita berdasarkan gambar cerita tersebut. Namun terlebih dahulu, kita tentukan ide pokok setiap paragraf. Misalkan kita akan membuat 5 paragraf, maka kita perlu menentukan 5 ide pokok. Misal untuk ide pokok paragraf pertama adalah kandang kelinci Pak Rudi. Pada paragraf pertama ini, kamu dapat menambahkan kalimat pengembang yang menjelaskan bagaimana kondisi kandang kelinci Pak Rudi. Selanjutnya untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah Pak Rudi dan Edo menyayangi kelinci. Kamu dapat menambahkan kalimat pengembang yang menjelaskan bagaimana cara Pak Rudi dan Edo menyayangi kelincinya. Kemudian paragraf ketiga, misalkan ide pokoknya adalah cara Pak Rudi dan Edo menjaga kebersihan kandang kelinci. Pada paragraf ini, kamu dapat menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Pak Rudi dan Edo dalam menjaga kebersihan kandang kelincinya. Kemudian, paragraf keempat, ide pokoknya adalah manfaat menjaga kebersihan kandang kelinci. Pada paragraf ini, kamu dapat menambahkan kalimat pengembang berupa manfaat apa saja yang dapat diperoleh dengan menjaga kebersihan kandang kelinci. Dan misalkan ide pokok paragraf kelima adalah kelinci Pak Rudi banyak dan sehat. Pada paragraf ini, kamu dapat menambahkan kalimat pengembang yang menjelaskan kondisi kelinci Pak Rudi yang terawat dengan baik. Nah, jika kamu sudah membuat 5 ide pokok, kamu dapat membuat sebuah cerita. Selamat membuat cerita tertulis. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui contoh hewan yang termasuk avertebrata, yakni siput. Berikut contoh lain hewan yang juga termasuk avertebrata, yakni kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan avertebrata yang bisa terbang. Tahukah kamu, sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan? Lalu, kenapa terlihat berwarna-warni? Sayap kupu-kupu terlihat warna-warni karena perbedaan kecerahan
pada setiap lapisan tipisnya. Kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Kupu-kupu bisa terbang sejauh ribuan kilometer untuk mencari daerah yang hangat ketika musim dingin tiba. Kupu-kupu akan kembali menempuh jarak ribuan kilometer ketika musim semi tiba. Meskipun demikian, kupu-kupu tidak bisa terbang apabila suhu tubuhnya di bawah 30 derajat Celcius. Rangkaian penjelasan tentang kupu-kupu tersebut membentuk sebuah bacaan yang terdiri dari 4 paragraf. Sekarang, mari kita tentukan ide pokok masing-masing paragraf. Berikut ini bacaan tentang gerak kupu-kupu. Kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan tersebut. Paragraf pertama. Kalimat utama pada paragraf pertama terletak pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf pertama adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kemudian pada paragraf kedua, kalimat utama juga terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf kedua adalah kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kemudian pada paragraf ketiga, kalimat utama juga terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf ketiga adalah sayap kupu-kupu yang indah sebenarnya transparan. Dan pada paragraf keempat, kalimat utama juga terdapat pada kalimat pertama, sehingga ide pokok pada paragraf keempat adalah kupu-kupu memiliki kemampuan terbang yang luar biasa. Demikian tadi cara menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Kamu telah mengetahui organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui organ gerak kelinci, siput, kupu-kupu, dan ikan. Sekarang, mari kita membandingkan perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Kita akan membandingkan ikan sebagai hewan vertebrata dan siput sebagai hewan avertebrata. Beberapa hal yang akan kita bandingkan antara lain tulang belakang, kemudian organ gerak, rangka dalam, rangka luar, dan gerakan tubuh. Untuk yang pertama, tulang belakang. Vertebrata memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kemudian organ gerak. Ikan bergerak dengan sirip, kemudian siput bergerak dengan kaki perut. Kemudian rangka dalam atau rangka yang terdapat di dalam tubuh. Ikan sebagai hewan vertebrata memiliki rangka dalam, sedangkan siput yang merupakan hewan avertebrata tidak memiliki rangka dalam. Kemudian rangka luar atau rangka yang terdapat di luar tubuh. Ikan sebagai hewan vertebrata tidak memiliki rangka luar, sedangkan siput yang merupakan hewan avertebrata memiliki rangka luar. Gerakan tubuh, ikan cepat dan lincah, sedangkan siput gerakannya lambat. Demikian tadi sahabat cerdas, perbedaan antara hewan vertebrata dan avertebrata. Demikian pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1 dan pembelajaran ke-6.